Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar menghargai kasih karunia Tuhan dari kisah Nuh. Nuh adalah orang yang lahir di masa-masa yang sulit, dan dia menjadi penghiburan bagi keluarganya dan juga bagi Tuhan. Nuh, anak penghiburan. Dalam perjalanan hidupnya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita lihat bagaimana keadaan hidup masyarakat pada umumnya pada zaman Nuh. Satu, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik, melihat dengan nafsu birahi. Mereka melihat sesuai dengan selera mereka. Artinya apa? Egois, hanya untuk memuaskan nafsu saja. Yang kedua, mereka lalu dengan itu yang tadi yang pertama, mereka mengambil istri sesuai dengan pilihan mereka. Setelah sesuai dengan nafsu, yang kedua sesuai dengan pilihan mereka sendiri, tidak sesuai dengan pilihan Tuhan. Yang ketiga, lahirlah orang-orang raksasa. Artinya apa? Orang-orang yang suka menganiaya, orang-orang kejam, atau dengan kata lain yaitu bully. Muncullah pembulian itu dari zamannya Nuh. Arti nama Nuh adalah sisa. Nuh seperti seolah-olah menjadi sisa yang tidak ikut-ikutan orang pada zaman itu. Nuh juga artinya adalah sabat atau istirahat. Yang berikut, Nuh, arti nama Nuh adalah tetap dalam keadaan atau tempat tertentu. Dia tidak berpaling, dia tetap setia, dia tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan arti nama Nuh yang berikut adalah penghiburan. Dia menjadi penghiburan bagi keluarganya, bagi masyarakat, juga menjadi penghiburan bagi Tuhan. Haleluya. Arti nama Nuh kalau kita telusuri juga adalah Nuh memberi ketenangan. Haleluya. Memberi kenyamanan bagi hati Tuhan. Oleh karena itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh juga adalah satu orang yang benar, orang yang tidak bercela, orang yang hidup bergaul dengan Allah di antara orang-orang sesamanya. Mari kita juga mau memiliki nilai-nilai kerajaan Allah di zaman akhir ini, tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Nuh tidak ikut-ikutan gaya masyarakat pada zamannya. Demikian juga kita. Haleluya. Mari kita ikut teladan Nuh. Ia menjadi penghiburan bagi Allah. Ia tetap menjadi sisa yang terbaik. Ia tetap hidup dalam kehendak Allah. Ia tidak hidup sesuai pilihannya sendiri, tetapi hidup sesuai dengan pilihannya Tuhan. Tidak sampai di situ saja. Haleluya. Ia bertanggung jawab atas kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Apa kasih karunia Tuhan itu? Satu, apa kasih karunia Tuhan itu? Yaitu dia dalam bentuk ketaatan. Yaitu satu, maksudnya dia membangun bahtera. Padahal waktu itu belum ada bahtera, belum ada hujan, belum ada semuanya. Tuhan perintahkan dia bahtera, bahan, ukuran semua di tempatnya. Tuhan perintahkan dia taat saja. Yang berikut, setelah dia membangun bahtera sesuai dengan maunya Tuhan, dia yang kedua ketaatan berikut ada dia masuk ke dalamnya. Walaupun dia belum tidak mengerti, saudara, maksud saya dia tidak tahu apa-apa, dia tetap membuat bahtera dan dia masuk ke dalamnya. Itulah tanggung jawab Nuh kepada kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan kita. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Lakukan firman Tuhan, taat walaupun kita kadang tidak mengerti. Di zaman yang sulit ini, marilah kita sama seperti Nuh. Walau kita mendapat kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu gratis. Tapi dengan gratisnya kasih karunia Tuhan, keselamatan, kita harus mempertanggungjawabkannya dengan hidup mengasihi Tuhan, dengan taat kepada perintah-perintahnya, hidup sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Mari hargai kasih karunia Tuhan dengan tetap hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya Soleh Menepi Tanuki. Mari kita